Udah? Oke. Hari ini kita akan belajar untuk menjadi rekan sekerja Tuhan Yesus. Oh, nggak ada yang aman. Saya ulangi, hari ini kita akan belajar untuk menjadi rekan sekerja Tuhan Yesus. Senang nggak? Betul, kok ada wajah nggak senang? Kira-kira ya, kalau ada di antara kita dipanggil Presiden Joko Widodo, hanya minta tolong cat pagar Istana Merdeka, mau nggak? Lu mau nggak? Ya nggak mau sombong. Lu ngerti nggak pertanyaan ini? Loh, saya tanya aja kok. Betul? Kenapa kita mau? Lain, kenapa kita mau? Bukan cuma yang nyuruh, ini kata yang salah. Yang betul adalah karena Pak Presiden menghargai saudara. Kan banyak tukang cat di Jakarta. Loh, betul tidak? Nah, kalau Presiden milih saudara, dia tersekian juta tukang cat di Jakarta, itu bukan karena disuruh, salah. Nah, ini konsep yang salah di dalam banyak gereja tentang kata melayani. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk melayani. Ini konsep penting. Saya bersyukur kepada yang jujur jawabnya walaupun salah tadi. Jadi kalau Presiden minta salah seorang saudara untuk ngecat pagar Istana Merdeka, itu bukan karena Presiden nyuruh. Coba renungkan. Kata menyuruh itu menunjukkan apa? Ayo, kata menyuruh menunjukkan apa? Oke, coba turunkan lagi. Biasanya disuruh itu siapa? Nah, kacung, pembantu. Ingat jam-jam terakhir sebelum dia masuk Getsemani untuk berdoa lalu ditangkap, aku tidak menyebut kamu lagi. Masa lupa? Ayo, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi sahabat. Jadi ketika banyak gereja mengatakan bahwa kita ini hamba-hamba Tuhan yang disuruh oleh Tuhan, itu konsep yang salah. Tuhan mau kita kerjasama dengan Dia. Beda nggak kerjasama rekan sekerja dengan yang disuruh? Cepat. Beda. Nah, maka itu tempatkan diri kita bukan sebagai orang yang disuruh, tetapi rekan sekerja. Mari kita buka 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 9. Di depan ada tempat itu. Coba depan situ. Tolong yang ada tasnya diangkat. Sini depan sini lagi. Ayo, teman-teman sini cepat. Jangan putar dari belakang sana. Ayo, cepat. Jom. Ya, sini bisa. Ya. Udah? 1 Korintus 3 ayat 9. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Stop. Nah, ini dulu. Karena kami, siapa kami di sini? Loh, kami ini siapa? Ayo terjawab. Iya, murid-murid Yesus. Kita semua. Karena kita ini adalah kawan sekerja, bukan yang disuruh. Catat itu. Betul? Nah, apa kata lain kawan sekerja? Partner. Partner. Apalagi? Rekan. Rekan. Apalagi ya coba. Ayo. Partner, rekan. Ayo. Siapa yang pernah diajak partner bisnis? Ya, belum lama saya kenal seorang. Umurnya baru 41. Kerjaannya baru mulai.
Tiba-tiba dia dipanggil oleh Prayogo Pangestu. Siapa orang ini? Saudara tahu Prayogo Pangestu? Siapa? Yang punya bisnis apa? Grupnya apa yuk? Iya kayu, betul namanya, bukan kayunya saya tanya. Perusahaannya. Nah, Barito Group. Suatu hari saya lihat statusnya dia foto bersama dengan Pak Prayogo. Langsung saya telepon. Keren betul kamu. Nah, ada apa Pak Prayogo panggil kamu? Lalu dia cerita dan saya kaget. Saya nggak tahu Pak Prayogo tahu bisnis saya ini dari siapa. Ya, umurnya hampir separuhnya dari Pak Prayogo. Secara bisnis Pak Prayogo sudah jauh lebih dulu pada orang ini. Ternyata Pak Prayogo mengajak kerjasama. Saya lebih kaget lagi. Loh, perusahaan ini baru, belum 4 tahun, baru 3 tahun lebih jalan. Saya tanya, apa yang dia lihat dari perusahaanmu sehingga Pak Prayogo mau ngajak kamu jadi partnernya? Oh, terus dia cerita. Nah, saya nggak cerita itu karena itu bonusan kita. Tapi yang saya mau katakan, betapa bangga pengusaha yang baru mulai 3 tahunan itu diajak orang yang lebih tinggi, lebih tua, lebih hebat. Kalau dibanding kekayaannya, nggak tahu berapa ratus kali lipat lebih kaya Pak Prayogo. Nah, dari situ saya belajar. Kalau saudara dan saya dipanggil lalu dipilih untuk menjadi kawan sekerja Tuhan, berarti ada something spesial nggak di hidup kita? Nah, ini kita harus tahu. Nah, sesuatu yang lebih dari hidup kita seringkali kita nggak bisa melihat. Betul atau salah? Apa? Nah, saya tanya pada orang ini. Coba kamu temukan apa yang spesial di mata Pak Prayogo tentang bisnismu. Baru 3 tahun lebih. Lalu dia menyebut, oh pantas. Ternyata apa yang Pak Prayogo butuhkan, nggak tahu bagaimana ceritanya, bisa ditemukan di orang ini. Dia sendiri tidak menyadari karena baru 3 tahun lebih. Kegagalan panggilan kita untuk menjadi kawan sekerja Tuhan, dengar ya, bukan karena saudara tidak sekolah Alkitab, nggak sekolah teologi, bukan. Bukan karena saudara kurang ini atau kurang itu, bukan. Kegagalan kita jadi rekan sekerja Tuhan, menjadi partner, menjadi teamwork dari Tuhan, karena kita belum menemukan apa yang spesial di hidup kita masing-masing. Betul? Nah, maka itu di dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, konsep ini harus ada lebih dulu. Melangkah. Kalau disebut partner, itu posisinya sama atau beda? Sama. Catat ya. Berarti kita berharga nggak di hadapan Tuhan? Sangat. Nggak beda. Nah, yang pernah mengerti konsep ini kita akan kagum. Kalau disebut partner, disebut rekan sekerja, disebut teamwork, bisa nggak yang satu berkata, aku nggak perlu kamu untuk kali ini, aku mau kerja sendiri? Jawab, bisa tidak? Enggak. Dengan kata lain, Tuhan bisa kerja sendiri nggak tanpa partnernya? Ayo jawab. Nggak bisa. Hebat nggak? Oke, kita lihat berapa contoh. Kenapa Yohan? Kita lihat berapa contoh di Perjanjian Lama. Mulai dengan Noah. Apa yang Tuhan suruh Noah kerjakan? Ayo, cepetan. Bukan buat cetek, ingatnya. Bukan buat cetek, bukan buat rakit.
bukan cuma kapal, salah. Kapal besar, nah itu dia. Betul? Untuk apa kapalnya besar? Ayo cepat. Enggak, bukan nampung orang, salah. Orangnya nggak mau kok. Nampung binatang. Untuk nampung binatang. Semua. Gede-gede atau kecil-kecil? Semua. Gede-gede atau kecil-kecil? Kecil. Jadi bukan cuma kelinci, tikus, tupai, tapi semua binatang, termasuk gorila, gajah, dan semua yang gede-gede. Nah, cuma saya nyesel kenapa lu bawa nyamuk itu ya. Kalau saya ada di sana hari itu, saya bilang lu nyamuk jangan dibawa lah, biarin. Kenapa? Karena sejak kami di Papua, saya sudah ratusan kali kena malaria itu. Ya, yang pernah kena demam berdarah tahu rasanya, gara-gara nyamuk itu. Nah, ingat yang dibawa bukan cuma binatangnya, tapi makanannya. Untuk sekian lama, berapa bulan itu renung. Nah, pertanyaannya, sebetulnya Tuhan bisa kerja sendiri nggak dengan para malaikatnya? Nggak usah pakai Nuh. Sangat bisa. Ini yang hebat. Kalau Tuhan kerja sendiri dengan Nuh yang disuruh, mana lebih cepat selesai? Jelas Tuhan. Nuh berapa tahun Alkitab nulis? Ayo masa lupa. Berapa tahun dia selesaikan kapal besar itu? 120 tahun. Itu yang saya heran. Kira-kira kalau Tuhan model kita, gregetan nggak lihat ini? Lu ayo saya tanya, gregetan nggak? Cepat jawab. Ini anak nggak selesai kerja ini. Boleh kita berpikir seperti itu? Apalagi yang mikirnya duit melulu. Makin lama kerjaan, ongkos itu makin besar. Lu betul nggak? Cepat jawab lah, lama sekali. Tapi apakah kita pernah ketemu ayat di Alkitab Tuhan marah-marah, emosi karena lu nggak selesai-selesai? Enggak, ditunggu. Ini artinya 1 Korintus 3:9. Sebagai partnernya, dia nggak bisa kerja sendiri tanpa partnernya. Amin. Jadi saudara bersyukur menjadi rekan sekerja Kristus. Betul. Kira-kira ada yang sombong nggak? Ayo jawab, ada yang sombong nggak? Salah, banyak. Betul nggak? Banyak yang sombong, yang sok. Rasanya, toh Tuhan butuh aku, biarin. Ada yang pernah mikir begitu nggak? Ini kesalahan kita. Contoh berikut. Waktu membebaskan Israel dari penjajahan Firaun, Tuhan bisa kerja sendiri nggak? Percaya walaupun zaman itu belum ada pesawat, Tuhan bisa langsung ngangkut sampai ke Kanaan, nggak usah jalan muter-muter begitu lama. Belum ngerti nggak pertanyaan? Belum ngerti. Bisa nggak Tuhan? Bisa. Mana lebih banyak jumlah orang Israel yang lebih dari 3 juta dengan seluruh malaikat Tuhan? Mana lebih banyak jumlahnya? Malaikat. Percaya Tuhan bisa nyuruh malaikatnya satu untuk ngangkut satu, dia bawa terbang supaya cepat sampai? Ayo, bisa. Tapi Tuhan pakai siapa? Musa. Ini yang luar biasa. Dan terus sampai zaman ini saya pernah oh ya, Yusuf dulu kok Musa kejauhan ya. Oke, nggak usah dibahas. Musa terus jalan lagi sampai ke Daud, ya Saul, Daud, Salomo. Jadi ribet nggak Tuhan kalau pakai kita? Kenapa ribet? Nah itu karena kita maunya sendiri, susah diatur, betul?
Ya, saya ingat Pak Yakob Nawai pernah ngomong di antara hamba-hamba Tuhan itu tahun 81 yang lalu. Ternyata mengembalakan orang itu jauh lebih susah daripada mengembalakan orang hutan. Mengembalakan orang hutan cukup bawa 2 alat, pisang 1 dan tongkat. Betul? Mengembalakan kita, ampun. Tapi Tuhan tetap mau pakai kita. Oke? Jadi, aduh, Israel itu keras kepala. Tapi Tuhan tetap pakai Musa. Ini luar biasa. Terus sampai bait suci dibangun oleh Salomo. Nah, jadi dengan kata lain, Tuhan tobat nggak kalau pakai kita? Ngerti kata ini? Tuhan tobat nggak kira-kira kalau pakai kita? Ayo, Tuhan tobat nggak? Ayo, Sarobika, tobat banget. Ini masalahnya, saudara. Akhirnya selesai perjanjian lama. Dan berapa kali Tuhan gagal karena partnernya tidak mau mengerti apa yang dia kehendaki. Akhirnya perjanjian baru tiba. Dia sendiri yang turun jadi manusia dengan nama Yesus Kristus Tuhan. Saya pikir kalau dia sendiri sudah turun jadi manusia, ya sudah. Ternyata tidak. Tuhan Yesus masih cari murid lagi. Maaf ya, saya tuh mikir, Tuhan, kok nggak tobat, kok nggak kapok-kapok, tau kata dia. Apa ya kata bahasa Indonesia-nya? Bukan tobat namanya, ngerti ya? Sudah sekian banyak manusia yang kau pakai, rata-rata gagal. Saya pikir setelah dia sendiri turun jadi manusia, ya sudah kerjakan sendiri. Cari murid lagi. Masih ingat Lukas 6? Doa semalam malam hanya untuk milih 12 orang. Logikanya kalau Tuhan Yesus sendiri yang milih sambil doa semalam-malaman, seharusnya ada yang keliru, salah pilih gak? Jawab, seharusnya ada yang salah pilih enggak? Tidak. Buktinya ada yang salah enggak? Siapa? Nah, ini yang saya heran. Kenapa dia masuk? Harusnya mikir. Oke. Dari awal Tuhan Yesus tahu Yudas ini siapa? Betul? Sudah mata duitan, pengkhianat. Tapi tetap dipilih. Kita nggak bisa ngerti. Akhirnya dengan 12 orang itu, ada masalah nggak perjalanan dia dengan murid-muridnya? Ayo, ada masalah tidak? Ada banyak. Thomas nggak percaya, Yudas mata duitan, Petrus mulut besar. Aduh, minta ampun. Yohanes pernah tersinggung, minta api dari surga. Yesus tanya, untuk apa Nas kamu minta api? Aku mau bakar 50 orang Samaria. Yesus shock. Mana kelasku ada pelajaran bakar orang? Loh, betul gak? Tuhan Yesus shock. Dari mana kamu dapat pelajaran itu? Loh, betul, boleh gak mikir ini? Soal ini luar biasa. Ayo kita mikir. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan tetap memilih kita. Walaupun proses untuk menyelesaikan pekerjaannya makan waktu lebih banyak. Pernah mikir gak? Kalau Tuhan pakai malaikat, lebih cepat selesai nggak pekerjaannya daripada dia pakai kita? Kenapa? Ayo cepat. Kenapa kalau pakai malaikat lebih cepat selesai pekerjaannya daripada pakai kita? Ayo mikir. Lebih nurut? Enggak. Lebih ngerti maunya Tuhan? Bukan. Malaikat itu nggak perlu konsumsi akomodasi transportasi. Suka mikir sih ah. Loh, betul nggak? Kalau pakai kita ada panitia konsumsi.
Betul? Ada panitia perlengkapan. Belum kerja aja sudah ngeributin panitia. Loh ya atau tidak? Ini yang saya kagum. Ternyata Tuhan tetap pakai kita, walaupun dia tahu pekerjaan yang lebih lama selesai. Pernah sadar nggak? Kalau Tuhan pakai malaikat suruh khotbah, ada pendeta bisa ngalahin? Walaupun lulusan sekolah teologi di sekian banyak negara, bisa ngalahin khotbahnya para malaikat? Tidak. Kenapa dia nggak pakai malaikat? Percaya kalau ada gereja mampu mengundang malaikat untuk khotbah, baru nongol belum khotbah orang bertobat. Betul tidak? Kenapa? Betul? Ini loh faktanya. Maka itu di dalam perjalanan kita sebagai rekan sekerja Kristus, para pelayan Tuhan. Jadi tadi Papa sudah kasih tema, kalian kenapa nggak lanjutin? Itu para pelayan. Jadi Papa seperti nggak pencet kamu. Ini ada kata, temanya ada kata para pelayan nggak? Nah, nggak ada kamu, ya udah, salah, maaf ya. Terang yang salah. Saya sudah ngetik tadi, berapa diganti, kenapa? Enggak langsung, awas. Oke, pelayan, hari ini saya kasih tema pelayan. Untuk kita berkumpul, belajar. Nah inilah fakta. Walaupun Tuhan sendiri turun jadi manusia, ternyata dia tetap perlu kita. Amin. Maka itu jangan sombong-sombong kalau Tuhan membutuhkan kita. Apa karena kita hebat? Tidak. Apa karena Tuhan terpaksa? Ya, enggak. Terpaksa. Maaf, enggak sombong betul. Loh, kenapa saya baru berkata Tuhan terpaksa? Karena kan ada pilihan dua, malaikat atau kita. Loh ya atau tidak? Dan nanti saya sudah beritahu saudara dengan konsep, kalau Tuhan pakai malaikat, pekerjaannya jauh lebih cepat selesai. Maka itu kenapa dia nggak pakai malaikat? Saya tambahkan karena dia terpaksa milih kita. Jangan cari ayatnya, nggak ada. Saya ngomong sendiri ini. Tapi ini luar biasa. Oke, saya teruskan. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan, terus titik koma, baca. Kamu adalah ladang Tuhan, bangunan Tuhan. Siapa kamu di situ? Awas jangan jawab. Nah bukan. Kok saya lagi? Kami itu saya. Masa kamu saya lagi? Nah ini yang salah. Betul. Di banyak tempat waktu saya ngajar ayat ini, jawabannya pasti salah. Kamu itu bukan saya. Kamu itu adalah targetnya yang harus dibuat sesuatu dengan Tuhan lewat kita. Jadi kamu adalah orang-orang yang di luar kita. Nah, kalau ada kalimat ladang, properti kalau istilah sekarang. Jadi Tuhan punya tanah yang luas sekali. Terus bangunan Tuhan. Nah, walaupun tidak semuanya kontraktor, tapi ngerti nggak kalau saya pakai kata kontraktor? Ya, percaya proyeknya Tuhan jauh lebih gede dari proyeknya Meikarta. Lu ngerti nggak kalimat ini? Lu saya tanya. Nah, kalau ada pengusaha-pengusaha besar, developer hebat, bisa nggak kerja sendiri tanpa subkontraktor? Ngerti kalimat ini? Bisa tidak? Nggak bisa. Nah, jadi kalau kita baca ayat ini, maka kita ini apanya Tuhan? Kalau dia punya properti luas sekali, subkontraktornya. Jadi tentu membutuhkan kita luar biasa. Maaf saya harus berkata, kesalahan gereja yang terbesar adalah lupa bahwa Tuhan punya proyek bangunan yang hebat di dunia ini.
Karena gereja hanya sibuk buat kebaktian minggu. Kita lupa Tuhan punya properti banyak yang harus dibangun. Berarti ya, pelan-pelan. Siap jadi kontraktornya Tuhan? Loh, saya tanya. Loh, siap? Awas mikir untung berapa. Awas. Nah, saya dahulu ini. Awas mikir untung berapa ya. Harusnya siapa yang untung? Loh, musuh bro, enggak tahu. Harusnya siapa yang untung? Ini harus Tuhan dong. Tuhan yang untung. Karena siapa kita sampai diakui oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan setinggi ini, menjadi kawan sekerjanya. Oke. Tahun 74 kira-kira saya dapat pewahyuan ayat ini. Matius 13 ayat 44. Nah, dari pewahyuan itu, maaf, pelayanan saya beda dengan banyak pendeta yang lain. Maaf, saya nggak mau berkata sombong, tapi ini kemuliaan buat Tuhan dan itu fakta. Ya. Hal apa? Kerajaan surga itu, perhatikan. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Semua agama di dunia, perhatikan, semua agama di dunia itu punya konsep tentang surga atau tidak? Nah, jawab, punya atau tidak? Punya. Dan masing-masing agama konsepnya tentang surga beda-beda. Sampai kita sendiri bingung surganya yang mana. Betul? Nah, di dalam Kristus Yesus, surga itu tidak bicara tentang lokasi, tentang tempat, tentang suasana. Jalannya dari emas. Maka kalau saudara nggak punya emas nggak apa-apa, nanti surga banyak. Kadang-kadang kalau saya dengar khotbah itu, jadi maksudnya kalau kita sampai surga, terus kita bawa palu, bawa apa itu betel untuk apa itu nyunggil jalannya itu. Maaf, bukan begitu. Kata jalan dari emas, emas itu artinya kasih, bukan logamnya. Nggak ada yang amin. Bait suci Salomo itu satu-satunya bangunan yang pernah ada di dunia. Lantai, dinding, plafon, tiang, pintu, kusen, daun jendela, kusen jendela, semuanya dilapis emas. Jangan diterjemahkan, wih, kalau sekarang berapa triliun? Nah, itu otak encek, duit aja yang kena. Maaf, bukan. Jangan mikir, wih, berapa harganya? Emas itu kasih. Betul? Jadi rumah Tuhan harusnya dilapisi kasih semuanya. Itu terjemahannya. Oke? Jadi buat Tuhan Yesus, kalau saya pakai istilah bahasa Inggris, hal kerajaan surga itu bukan somewhere in nowhere. Ngerti? Jadi di mana? Gak tahu. Tapi kerajaan surga itu seumpama. Nah, teruskan. Seumpama harta yang terpendam di ladang. Gabungkan dengan 1 Korintus 3:9, kata ladang. Kamu adalah ladangnya Tuhan. Kembali bicara properti. Saya ulangi, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang. Berarti yang menemukan ini bisnisnya apa? Properti. Betul? Lu ya atau tidak? Siapa tadi yang bisnis properti? Nah, lupa lagi. Tuhan dengan kita. Susah benar. Lu betul tidak? Aduh, ini karena belum makan atau bahasa saya nggak dimengerti ya? Kok susah benar? Loh, tadi terus 1 Korintus 3:9, kami adalah kawan sekerja Tuhan. Kamu
adalah ladang dan bangunan Tuhan. Berarti Tuhan dengan kita punya bisnis properti, proyek besar untuk bangun rumah, developer. Artinya kita ini pengembang. Maka itu sambungannya ayat ini. Hal kerajaan surga itu bukan tempat itu di sana, di situ, begini suasananya, oh nggak ada siang, nggak ada malam, siang terus, oh begini, capek, karena bayanginnya nggak nyampe. Ada yang tanya, jadi nggak tidur kita, terus nggak makan, terus nggak mandi, terus nggak berak, terus nggak kencing, ada yang tambah panjang pertanyaannya. Nah sudah, nggak usah bahas surga soal itu. Perhatikan yang dikatakan Tuhan Yesus. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Nah, saya tanya, siapa orang yang menemukan harta itu? Kita. Pertama Tuhan Yesus, baru kita. Oke? Kalau bicara ladang, pasti mikirnya tanah. Betul? Tubuh kita dibuat dari apa? Jangan bilang dari kedelai. Tubuh kita dibuat dari apa? Tanah. Nah, tanah ini yang harus dibangun sebuah bangunan. Saya menemukan ayat ini tahun 74, saya menangis. Harta. Mendengar kata harta, saudara mikir apa? Jangan uang lagi, nggak harus uang harta itu. Mas, oke. Something valuable. Something, sesuatu yang wow. Nggak harus uang, nggak harus emas. Harta. Dengarkan. Ini yang kita ketahui. Percaya tidak, di dalam setiap ladang itulah hidup manusia. Secacat apa orang itu, maaf. Sejelek apa orang itu, maaf. Sebau apa orang itu, di dalamnya ada harta yang terpendam. Kok gak amin sih saya ngomong begini? Ngerti gak maksudnya? Artinya ketika setiap manusia dilahirkan oleh Bapa di surga, lewat setiap ibu, setiap mama, Papa memberikan skill di hidup orang itu. Amin. Itulah harta. Awal 80-an saya membaca buku judulnya Warisan Abadi. Orangnya nulis begini. Kalau Anda ingin melihat kekayaan, kalau Anda ingin melihat kemewahan, jangan ke istana raja-raja di Eropa. Jangan ke bank. Jangan. Suruh ke kuburan. Saya pikir ngapain? Dan baca semua nama yang ada di batu nisan. Ternyata di semua kuburan di dunia, disitulah kekayaan yang sesungguhnya dikubur. Ngerti nggak maksudnya? Belum lama seorang hebat di dunia itu, idola saya, Dr. Stephen Hawking, meninggal. Betul? Belum lama, berapa bulan itu. Jadi dia pintar nggak? Ya yang tahu ya. Maaf. 6 tahun yang lalu, 6 tahun atau 5 tahun, nggak sampai 5 tahun yang lalu, Steve Jobs meninggal. Tahu nggak Steve Jobs? Awas, jangan bilang penjual pulsa di Junction Mall, Blue Junction. Awas. Siapa Steve Jobs? Handphone yang kita pakai macam-macam. Nah, waktu orang-orang hebat itu meninggal, hartanya, nanti kata harta di sini, apanya? Namanya. Skillnya ikut dikubur.
Coba bisa dipindahkan otaknya Steve Jobs, pasti rebutan. Lo ngerti gak? Pasti rebutan. Akhirnya saya mikir betul juga. Kalau ingin melihat kekayaan, ke kuburan. Itulah harta. Oke, jelas ya sekarang? Nah, inilah ayat, satu-satunya ayat yang menyebabkan saya punya visi menyekolahkan orang sebanyak-banyaknya, supaya ada surga di dunia. Loh, kok enggak aman? Kan begitu kata Tuhan Yesus. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Jadi percaya sebau-baunya orang itu, secacat-cacatnya orang itu, sebodoh-bodohnya orang itu, tetap ada kehebatan. Cuma belum ditemukan. Nah, Papa di surga butuh kontraktor. Betul? Untuk apa kontraktornya? Iya, untuk menemukan harta itu. Terus lalu dipendamkannya lagi. Terus oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi harga ladang itu berapa? Ayo baca ini, sampai nggak terbatas, ada tulisannya kok, ngarang sendiri. Ayo, jadi berapa? Lis, kenapa tertawa kamu? Kenapa? Loh, betul nggak? Jadi berapa harganya ladang itu? Seluruh miliknya. Mahal atau murah? Belum tentu. Nah, kalau saudara cuma miliki dispenser dan kulkas di rumah, lu ngerti nggak? Berarti ladang itu harganya seberapa? Iya, harga kulkasmu dan dispenser airmu. Maka itu makin kaya seseorang, teruskan kalimatnya. Makin kaya seseorang, makin loh, bukan bilang pelit saya nggak ngomong itu loh. Ada cepat bener ngomong. Jangan ada jawab pelit dulu. Pakai ayat ini dulu, jangan nimbang jauh-jauh. Pelit. Mahal harga ladang. Nah, makin kaya seseorang, berarti ladang-ladang yang dibeli harus makin mahal. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata orang kaya susah masuk surga? Sebab Tuhan titip kekayaannya ke orang itu nggak dibelikan ladang, dibelikan saham, perhiasan, tas LV, Hermes. Halo, ngerti nggak ilustrasi ini? Ya Tuhan rugi. Kalau kekayaan yang Tuhan beri kepada kita tidak kita pakai untuk membeli ladang-ladang itu, berarti ada surga nggak di dunia ini? Tidak ada. Kok diam? Kok diam kenapa? Maka itu jangan kaya-kaya supaya beli ladangnya gampang. Kok gak amin lagi? Apa susah? Kenapa Pak Gembala kok susah? Oh, aminnya susah. Serius. Maaf. Sayang, anak itu gak bisa ikut karena dia mau ikut. Saya menemukan tahun yang lalu seorang anak Aceh. Bulan puasa ini dia ikut puasa. Awal minggu lalu dia kena cacar. Nah 2 hari lalu bilang, "Pak, saya sudah sembuh." Oke, ayo ikut papa di Sabtu sore. Kalau minggu dia nggak bisa. Halo, dia bilang, "Tadi ini panasnya naik lagi." Dia takut keluar, ya udah. Nah ini saya mau cerita.
Saya nggak kenal anak ini, saya nggak kenal ladang. Saya punya anak pelatih futsal di daerah, lupa saya. Nah, ternyata anak Aceh ini asli Aceh, dilatih. Nah, suatu hari waktu latihan, anak ini pingsan, langsung dibawa ke dokter. Ternyata jantung bengkak, TBC, liver, lengkap benar penyakitnya. Nggak punya siapa-siapa, dia anak yatim piatu. Dia cuma kerja office boy. Nah, anak saya ini tahu, dia Pak aku aja yang ngurus. Dia telepon saya. Oke, dibawa ke rumah sakit mana? Rumah sakit Tarakan. Saya kontak anak-anak saya yang hari itu bisa. Ada 2 yang bisa. Cepat berangkat. Urus semuanya. Tanya dokter berapa pembiayaannya semua. Saya belum ketemu anak. Sekian juta saya harus keluar. Dia nggak punya siapa-siapa. Dia cuma kos. Kan di Jakarta, dia kos di daerah Tanjung Duren. Itu yang sebulan cuma 200.000. Saya tanya, kos apa itu? Cuma 1 ruangan kecil, hanya ada tempat tidur, dia tidur. Anak saya suruh ngecek. Saudara, ternyata cukup lama pengobatan. Ketika anak saya lapor, Pak, ini berat masalahnya. Nggak apa-apa, habis mau diapakan? Anak orang, nggak punya orang tua. Terus saya ngomong pada salah satu dokter yang merawat, coba Bapak ngomong, Dok, rawat anak ini seperti dokter merawat anak kandung dokter. Nanti biaya saya akan usahakan. Nah, berapa saat kemudian salah satu anak saya ngantar itu cerita, Pak, tahu nggak? Dokter itu terheran-heran. Terheran apa? Saya tanya. Waktu Papa ngomong, padahal waktu saya ngomong itu kan cuma ke dokternya, bukan ke anak saya. Nah, kalau sampai anak saya tahu, berarti dokter dia yang cerita. Dia tanya, yang dia ngomong itu siapa? Itu Papa kami. Siapa dia? Pendeta. Oh ya, dokter muslim. Wih, hebat sekali kata-katanya Papa. Saya disuruh merawat seperti merawat anak saya sendiri. Dalam nggak kata-kata itu? Saya bilang, Dok, beri yang terbaik. Saya belum pernah ketemu anak itu. Setengah tahun kemudian saya baru bisa ketemu karena saya sibuk sekali. Dia pun setelah ke rumah sakit, dia bisa kerja lagi. Dia tanya, pengen ketemu saya, cuma lewat WhatsApp aja, telepon. Akhirnya saya baru ketemu, hampir setengah tahun setelah itu. Dia cium tangan saya, dia bilang terima kasih. Saya suruh dia, kan kamu panggil Papa ya. Ya, Papa nggak akan mempengaruhi kamu dalam agama. Maka itu bulan puasa dia puasa. Nah, jadi buat dia ketemu surga nggak? Hal kerajaan surga itu seumpama. Amin. Jadi siap jadi kaya? Kok takut? Kok takut? Siap jadi kaya? Untuk apa ini? Beli ladang sebanyak-banyaknya. Amin. Harus begitu. Saudara, ini yang saya buat. 16 Desember, saya nggak akan lupa. Saya di Makassar pelayanan. Gitu mendarat, anak saya jemput. Saya masih ada waktu 4 jam sebelum pelayanan. Saya bilang, antar Papa ke tukang cukur. Oh iya, saya punya langganan. Oke. Terus begitu dipegang kepala saya. Saya tanya, namamu siapa? Arif. Orang Garut juga. Ya, kalau sering ingin tahu nomor telepon mereka, saya kasih. Terus Roh Kudus bilang begini, hari ini ulang tahun dia. Oh iya, Roh Kudus yang ngomong loh. Terus kedua, dia itu pengen kuliah.
3. Nah dia tuh nggak punya papa. Waktu dia pegang kepala saya langsung berkata, Rif, selamat ulang tahun ya. Kaget nggak kalau saudara itu orang? Dia lepaskan tangannya dari kepala saya. Loh, Bapak diberitahu siapa saya ulang tahun? Nah saya langsung, Isa yang kudus yang ada di kitab suci, yang saya sembah sebagai Tuhan memberitahu. Bapak main-main. Loh, sekarang dari mana? Bapak tadi ketemu manajer saya enggak? Saya ini baru pertama ke sini. Yang mana manajermu? Saya juga belum tahu. Saudara dia kaget. Ya Rif, lanjut aja ya Pak. Masih gunting, dia ngomong, Rif, kamu kan pengen kuliah dong? Budak gitu. Ini pertanyaan berikut. Bapak ini siapa? Orang, saya bilang. Bapak siapa? Kamu kira siapa? Enggak Pak, pasti bukan. Lu. Bukan orang jadi ya. Bukan itu maksud saya. Dia bilang, pasti ada sesuatu. Yaitu ada Isa yang kudus di hidup saya. Enggak lah Pak, jangan main-main Pak. Bapak tolong jujur. Iya saya bilang. Saya ini pendeta Rif. Gini aja. Kamu pengen kuliah apa? Pak, dari dulu saya tuh pengen jadi perawat. Mulia sekali hati murid untuk merawat orang sakit. Mulia sekali. Saudara luar biasa. Nanti bulan Agustus dia kuliah. Saya sudah bayar uang mukanya. Dia senangnya luar biasa. Sayang, HP-nya dipakai untuk merekam. Nanti sudah baca WhatsApp. Kemarin dia SMS saya, WA saya. Papa kapan ke Makassar? Saya kangen karena saya belum ketemu lagi sejak Desember itu. Oke? Nah, sudah pas mau selesai, saya bilang, Rif, kenapa sih kamu itu kok gak bisa ngampuni papamu? Dia malah bingung lagi. Udah nanti aja kita lanjutkan. Supaya kamu gak salah gunting. Iya, saya bilang. Rambut sudah sedikit Rif, jangan salah, itu susah. Iya, harus tertarai. Gak enak sekali tertawa. Oke ya, dengerin. Nah, anak-anak yang ngantar saya, dia cukur juga, gunting juga. Jadi saya masih nunggu. Nah, waktu saya nunggu, baru saya kenalan dengan manajernya. Dia bingung, kenapa Bapak bisa tahu kalau hari ini ulang tahun Arif? Ya itulah saya bilang. Jadi tolong, ada berapa orang kerja? Karena di ini kan sekarang tren, tukang cukur ada kafenya. Nah, terus saya tanya berapa orang semua kerja di sini? Oh, dengan cleaner ada 11. Oke. Tolong tanyain semua yang kerja di sini mau makan apa, minum apa dari kafe ini untuk pestakan ulang tahun Arif hari ini. Kaget manajernya. Nggak apa-apa, apa saja. Milih dulu. Nggak mungkin saya nungguin kalian sampai selesai nanti. Pokoknya itu, manajernya bingung. Bapak ini siapa? Pendeta, saya bilang. Hitung semua yuk, sampai ini siapa? Terus Arif, ayo Rif kita syukuri ulang tahunmu hari ini. Pesta semuanya. Jadi saya jauh lebih mahal bayar makanan dan minumnya daripada cukurnya. Hampir 800.000. Tapi Arif bahagia sekali. Dan nanti bulan Agustus dia akan kuliah. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam. Nah, saya rekan sekerja Tuhan, subkontraktornya Tuhan, harus tahu. Betul? Maka itu keliling kemana saja. Kalau Roh Kudus bilang saya akan kerja. Maaf ya, saya cuma cerita, kebetulan ini ada berapa anak saya di sini. Suatu hari, saya lupa, ingat gak Jo? Pertama kali kamu ketemu Papa, kapan? Tahunnya 2012. Kalau saya pernah dengar kata School of Tomorrow, Milenia Balov, SOT ya. Nah, saya diundang untuk bicara di hadapan guru-guru
saya membekali. Nah selama saya mengajar guru-guru, ada satu guru yang nangis terus. Akhirnya begitu selesai, guru itu datangi saya. Pak, selama Bapak ngajar itu, aduh, saya cuma ingat kemenangan saya. Ini, coba tangan dong, coba. Yang tinggi itu, yang tinggi. Ya, cucunya. Kenapa? Dia itu dari kecil, begitu lahir ditinggal mamanya, papanya nggak ada. Jadi dia besar dengan mama saya dan saya. Tapi kami dua ini nggak sanggup biayai dia. Terus, ya akhirnya anak ini hidupnya jadi nge-game saja. Sekolahnya tidak selesai, SMP-nya. Oke, begitu. Kapan bisa ketemu? Kebetulan minggu itu saya masih di Jakarta. Akhirnya minggunya saya dengan istri saya pelayanan di Serpong, di PSD, GPI Junction, ya GPI Perum. Nah datanglah mereka, dia dengan tante. Langsung saya bilang, mulai hari ini kamu panggil kami papa mama, dan sejak hari itu sampai hari ini dia jadi anak kami. SMP-nya nggak selesai, langsung saya bawa ke Nabire untuk ikut kejar paketnya sekolah dapat ijazah SMP, langsung masuk ke SMA kami. Dia lulus SMA 2 tahun lalu ya, Papa lupa. Kamu sudah berapa tahun ini di Sugio Pranoto? Dia semester berapa sekarang? Semester 6, nggak rasa, cepet bener. Begitu dia lulus SMA, kami tanya, cita-citamu apa? Nah, sekarang dia kuliah. Dia kuliah di Universitas Katolik Sugio Pranoto di Semarang. Ini pas libur, lebaran, nah dia ke Jakarta. Bang tadi malam dia tiba. Apa jurusan apa ini? Game teknologi. Ini bulan depan Juli dia dapat kesempatan untuk berlatih di Bangkok dengan Universitas Bangkok. Luar biasa. Nah saya menemukan ladang ini yang nggak ada harapan. Dia anak satu-satunya. Ini yang luar biasa. Juli tahun yang lalu saya ketemu Strike. Bukan ketemu langsung, lewat WhatsApp. Dia WhatsApp saya, tanya soal sekolah TK kami di Nabire, karena dia guru TK juga. Nah tapi waktu dia WhatsApp saya, Pak Guru itu ngomong, tolong carikan papanya. Oh, kerjaannya nggak punya papa, nggak ketemu. Akhirnya saya telepon. Nah, saya bilang, sebelum ngomong soal sekolah, boleh nggak saya ngomong soal papamu? Belum, kenapa? Sudah berapa lama kamu nggak ketemu papamu? Dia kaget. Dia nggak cerita Tuhan sama dia. Nah, saya bersyukur saya punya istri yang penuh pengertian. Kami sebagai partner dalam pelayanan. Waktu dia tahu kasus ini, waktu dia tuh cari tiket papanya di Jepang. Itu Agustus. Ini aku dapat tiket murah. Tiket apa saya tanya? Ya ke Jepang. Loh kapan kamu ke Jepang? Saya nggak tahu. Enggak, untuk anak itu. Wih, cepat sekali kamu bergerak. Habis kasihan dia sosial dia. Berapa tahun nggak ketemu papamu dia? 13 tahun. Papanya orang Jepang. Waktu dia masih umur berapa? 10 tahun. Papanya pulang ke Jepang. Ternyata sampai sana stroke. Sampai hari ini dia nggak bisa balik ke Indonesia. Akhirnya kami ketemu Juli lewat WhatsApp. Desember dia berangkat ke Jepang. Istri saya cari tiketnya, saya kagum. Nah, Tuhan bolehkan hidupnya. Nah, dari dia akhir Februari yang lalu dia cerita, ini anak saya tuh suka nyambung-nyambung itu. Pak, saya punya teman, anak ini kasihan. Ini orangnya. Ini kamu katakan, modelnya culun sekali. Kenapa dia? Anak ini nggak punya status, nggak punya identitas. Maksudmu, akte lahir nggak punya, KTP nggak punya. Nah terus gimana? Cepat-cepat waktu itu saya dengan stand di Central Park. Telepon suruh kesini, cepat-cepat. Ternyata pas dia lagi di Tanjung Duren. Ya udah, saya panggil, ayo kamu kesini. Gimana ceritanya? Ya begini.
Jadi dia itu begitu lahir, mama gimana meninggal atau pergi? Nggak tahu kan ya. Pilihan cuma 2, keluarga besar dan dipilih mama. Nah, jadi ada sedikit trouble antara Nggak, gini cepat aja. Pokoknya waktu lahir mama itu kemana? langsung meninggal. Langsung meninggal. Nah, jadi dia nggak tahu kemana, oke ya? Nah, jadi dia nggak tahu anaknya siapa, lahir di mana, dia cuma ngarang-ngarang aja lahir di mana. Waduh, saya bilang ini, ya udah. Nah, saya punya satu anak, sekarang ada di Nabire. Nah, ketika dia lulus komputer, pemerintah Kabupaten Nabire membutuhkan tenaga ahli. Nah, sekarang anak ini diangkat jadi pegawai negeri khusus di bidang kependudukan. Nah, waktu IKTP mulai muncul, dia satu-satunya orang expertnya. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu ladang lain lagi yang saya temukan. Saya sekolahkan dia di Malang, lulus master IT. Dia pulang ke Nabire, saya bawa ke sana. Nah, terus saya telepon, tolong, ini kamu punya adik baru, tapi begini-begini, gampang, udah. Nah, karena dia tahu hukumnya, saya nggak tahu gimana. Langsung dapat surat jalan, ya, nomor induk kependudukan NIK. Wah, waktu dia langsung suara seminggu kemudian. Nah, akhirnya, kapan nih kamu papa bawa ke Nabire? April ya? Maret ya, itu Februari akhir. Untuk didata di sana, masuk ke kakak saya, langsung dia punya KTP pertama kali seumur hidup. Ngerti nggak saudara? Nah, ini ada banyak di sini. Ya, Ted angkat tangan, Ted, itu lagi orang hebat di belakang. Ted angkat tangan, namanya Teddy. Sama, dia lulus public relation, orang-orang luar biasa. Oke, satu lagi ya, saya cerita. Andri angkat tangan dong. Nah, tangannya, saya Eka, pembimbingnya nggak datang. Satu siang saudara, saya dapat WhatsApp dari Eka. Eka itu sarjana apa ya? Psikologi. Itu anak saya juga. Nah, terus WhatsAppnya bunyi demikian. Pak, ada satu anak bimbing saya yang besok harus bayar SPP. Kalau tidak, dia akan di DO. Itu beritanya. Tapi saya sibuk sekali hari itu. Nah, jam 1 kurang seperempat waktu Nabire, berarti jam 11 kurang seperempat malam waktu Jakarta. Roh Kudus ingatkan, ingat WhatsAppnya Eka tadi siang. Iya, sebelum telepon anak itu, langsung saya telepon Natri. Berapa belas kali itu? Dia sudah tidur. Belasan kali, betul nggak? Ingat nggak berapa belas kali kira-kira? 11 kali kira-kira. Nah, logikanya, kalau saudara diterusin atau stop? Sampai ke 8 kali aja. Maaf ya, stop. Tapi Roh Kudus susah, kamu harus sampai dia nyambung. Coba dari kamu maju ke depan. Kenapa kamu kok bisa terima? Nah, yang luar biasa. Kemarinnya dia bersama mamanya, dia nggak punya papa. Bersama mamanya berdoa di gereja. Tuhan, besok harus nanti kemarin atau besok ya harus jawaban. Besok sebelum jam 11 malam. Saya kan nggak tahu. Nah, coba kamu ngomong sebentar. Ya, jadi waktu itu kenapa bisa angkat? Sebenarnya saya udah tidur, mama udah tidur, terus tiba-tiba si Dede kebelet pipis gitu. Dia bilang, kok handphone lu itu bunyi tuh? Pas lihat dari siapa gitu kan? Nomor gak dikenal. Biasa kalau nggak nomor gak dikenal saya skip. Cuma waktu itu angkat aja lah gitu. Ternyata si papa yang telepon. Ini orang siapa gitu kan? Terus habis itu suruh panggilnya papa lagi kan, jadi bingung. Jadi singkat cerita, hari itu adalah hari terakhir untuk bayar SPP. Kalau enggak besok saya udah nggak boleh masuk kuliah gitu. Karena sudah berapa semester telat kamu saya? Sebenarnya 1 sih, cuma kan kalau kampusnya nggak bisa tolerir. Jadi ya penentuannya hari itu, waktu pagi kan hari Minggu. Itu saya doa sama mama,
kita pegangan tangan benar-benar doa. Terus pas waktu itu penyembahan kita nangis berdoa, Tuhan tolong kasih jawaban hari ini. Kalau misalkan hari ini memang saya nggak boleh udah jalannya nggak kuliah, ya nggak kuliah, saya kerja. Karena waktu itu kondisi kenapa saya nggak bisa bayar kuliah karena adalah mama sakit. Jadi uang untuk saya bayar kuliah, untuk mama berobat, pilihannya cuma kuliah atau berobat gitu. Saya pilih mama saya berobat gitu. Nah dengan saya tanya, jadi bukan saya curiga, tidak. Kenapa sampai sakit mamamu? Ya logika saya harusnya kan mama berkorban untuk anak dong. Maaf ya. Ketika saya tahu ceritanya, demi menghidupi anaknya 2, jadi dia punya adik. Tinggal di mana kamu? Peluitnya Sunter. Mamanya itu kerja di kota daerah Gelodok. Demi menghemat, ini mama tiap hari pulang pergi jalan kaki Sunter Gelodok. Bukan cuma lumayan, I know bah. Lumayan, saya syok. Nah, karena jalan tiap hari, fisiknya lemah. Tapi saya tanya dia, berapa yang harus kamu bayar besok? 7 juta berapa ya? 5 juta 7 lupa. Plus denda jadi sekitar 7,5. Nah, plus dendanya 7,5 juta. Hai, uang dari mana besok? Saya tanya istri saya, ada nggak tabungan? Nggak ada kalau segitu. Besok lagi, itu sudah malam. Nah, selama saya bicara dengan dia, itu udah telepon masuk sampai 7 kali. Begitu selesai, saya langsung berkata, oke, besok ya kamu tunggu. Saya nggak tunggu dulu ada uang. Enggak. Kalau Tuhan suruh saya membeli ladang ini, pasti Tuhan sediakan uang. Selesai telepon dengan dia, saya lihat telepon dari Ternate. Berarti sudah jam 1 lewat. Ternate sama dengan Papua. Anak saya juga dia pengusaha hotel di sana. Papa ini telepon siapa? Lama sekali. Dia 7 kali sampai. Aduh kebetulan nggak nyangka. Ngapain kamu telepon Papa jam segini? Nggak tahu, tiba-tiba Roh Kudus suruh tanya Papa. Papa lagi butuh apa? Luar biasa serius. Kamu tahu nggak tadi Papa telepon siapa? Selama itu langsung saya kasih nomor teleponnya itu supaya pengusaha hotel ini percaya. Besok dia langsung transfer 7,5 juta ketika saya nggak punya duit. Dan pengusaha ini begitu bangga karena dia jadi teman sekerja Tuhan. Malam itu dia telepon. Akhirnya dia di wisuda. Kapan kamu wisuda Papa lupa? Sudah Januari tahun ini ya. Nah, dia lulus. Ngerti? Oh, ada banyak lagi saya bisa cerita. Maka itu ayo mulai hari ini jangan lupa kita jadi partnernya Tuhan. Oke? Siap jadi pembangun. Proyek-proyek Papa kita masih banyak. Untuk apa ladang-ladang kosong dibangun jadi bangunan Tuhan? Ingat ya 1 Korintus 3 ayat 9. Karena Tuhan ingin punya rumah di dunia. Oh enggak, amin. Jadi gedung gereja, tempat kita ibadah itu bukan rumah Tuhan. Kita ini rumahnya. Maka itu di surat 1 Korintus 3 juga ayat 16 Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa apa rumah Tuhan? Tubuh kita. Coba lihat 1 Korintus 3 ayat 16. Nah ini sambungan semua. Maka itu ayo mulai hari ini kita semangat untuk menjadi berkat. Tidak tahukah kamu bahwa siapa? Kita adalah bait Tuhan dan bahwa Roh Tuhan diam di dalam kita. Ini rumah. Hebat sekali. Kita ini rumah Tuhan. Oke? Wahyu 21. Kenapa Tuhan ingin punya bangunan banyak di dunia? Ini masalahnya. Wahyu 21 ayat 3. Ayat 3 dan 4. Ya, habis ini kita akan tanya jawab. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah,
Apa? Kemah Tuhan. Boleh diganti kata gereja? Loh, saya tanya, boleh? Gerejanya ada di mana? Di tengah-tengah manusia. Dan Tuhan akan bagaimana? Diam bersama dengan manusia. Supaya dan ia akan diam bersama mereka. Dan mereka akan menjadi umatnya. Dan Tuhan akan menjadi Tuhan mereka. Wow. Saya pernah baca di terjemahan lain, ditulis Tuhan ingin berdomisili di dunia. Berarti Tuhan itu enggak betah di surga. Dia itu maunya di dunia bersama dengan manusia. Nah, saya tanya, pertanyaannya sama dengan 1 Korintus 3:9. Manusia di sini siapa? Nah, salah lagi. Manusia di sini bukan kita. Kita ini kemahnya. Loh, benar tidak? Siapa manusia itu? Yang di luar sana. Maka itu ketika semuanya dari itu untuk kita, kapan mereka dapat menikmati berkat? Jadi kita ini rumahnya, di mana Tuhan diam. Nah, dia pengen punya lebih banyak rumah. Ngerti nggak maksudnya? Maka itu ketika kita ketemu ladang-ladang kosong itu, cepat bangun. Jadikan rumah Tuhan, supaya Tuhan bisa diam di rumahnya itu. Makin banyak rumah Tuhan dibangun, berarti surga bisa ada di mana-mana. Amin. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka, bukan kita, mereka itu. Dan mereka akan jadi umat Tuhan, dan aku akan jadi Tuhan mereka. Apa yang terjadi kalau di dunia ini Tuhan sudah punya rumah? Lihat ayat 4. Kalimat pertama ayat 4. Dan siapa? Bukan saya bilang iya dong, saya tahu kalau iya. Dan siapa? Tuhan akan ngapain? Nah, menghapus segala air mata. Luar biasa. Lagi sekali, ayat ini yang memotivasi saya pelayanan. Jadi begini, di mana ada saudara sebagai rumah Tuhan, di mana ada saya sebagai rumah Tuhan, maka semua orang yang ada di sekitar kita tidak boleh menangis lagi. Tugas gereja menghapus air mata mereka. Indah nggak? Loh, indah gitu. Maka itu selama masih ada orang yang menangis di sekitar kita, berarti kita belum jadi rumah Tuhan. Ngerti? Jangan menangis lagi. 3 hari sekarang, saya baru balik kemarin sore. 3 hari saya dengan beberapa hamba Tuhan, termasuk Pak Arasiaan dan banyak lagi, kami retreat di Terawas, Jawa Timur. Ada satu gereja dari Singapura, tapi gereja milik orang Indonesia. Namanya Care City Church, CCC. Nah, gembalanya itu seorang pengusaha yang sangat diberkati Tuhan. Dia sangat termotivasi dengan apa yang Tuhan ajarkan lewat saya, khususnya ayat ini. Nah, sebagai pengusaha, Tuhan berkati secara keuangan luar biasa. Nah, 3 hari ini, tadi baru selesai. Dan mereka tadi rombongan 80 orang berangkat ke Singapura. Tadi pas saya baru nyampe sini, mereka baru take off. Mereka laporan ke saya, luar biasa. Kami capai 4 hari, tapi kami puas. Apa yang dibuat? Dia mengundang 14 panti asuhan di sekitar Surabaya. Anak-anak panti asuhan dikumpulkan semua. Dan yang melayani jemaat mereka yang 80 orang itu, memberi makan, bawa pakaian, semuanya fasilitas. 14 panti asuhan dibawa semua ke Terawas. Saya tanya, habis berapa kamu?
Kode memang besar. Nih lihat. Karena mereka sewa bis yang bagus, yang pakai AC. Makanan ya ampun melimpah. Dan dia juga memberkati. Jadi snack sore dan supper malam itu nggak masak dari villa itu. Villanya gede, namanya Blessing Hill. Saya juga baru tahu itu, segede itu. Siapa yang dipanggil untuk snack sore dan supper malam? Penjual-penjual bakso, sate, apa saja, ronde di sekitar tempat itu dipanggil semua, datang bawa gerobaknya semua. Wih, ini luar biasa, luar bisa bayangkan nggak? Dijamu anak-anak panti ini, diberi fasilitas, ada sepatu, ada jaket, ada semuanya. Bahagia sekali mereka. Nanti ada banyak ladang yang kita perlu urus. Kok nggak amin? Amin? Ada banyak ladang yang nggak terurus, harus kita urus. Luar biasa. Ayo mulai hari ini, kemanapun kita pergi, kalau ada orang menangis, hapus air matanya. Kok nggak amin sih? Katanya teman sekerja. Dia mana? Tapi ngerti nggak arti menghapus air mata? Jangan cuma modal tisu. Loh, Loh, ngerti betul nggak? Kalau modal tisu, ya semuanya bisa dong. Loh ya. Maka itu beda saya dengan banyak pendeta yang lain adalah ayat ini. Kalau Tuhan menyuruh saya ke suatu tempat yang baru, maaf, saya harus cari data. Apa yang menyebabkan orang-orang di daerah ini menangis? Saya harus cari dulu. Begitu saya tahu sebabnya menangis, nah saya hapus air mata mereka dengan memenuhi yang mereka belum ada. Jadi nggak cuma mbak tisu, awas. Ngerti? Tapi maaf, hampir semua pendeta kalau masuk ke daerah baru langsung cari gedung mana bisa saya. Betul? Atau cari tanah, ayo kita bangun gedung gereja. Salah. Itu tidak menyelesaikan masalah. Maka itu ketika tahun 90 bulan April pertama kali saya tiba di Jayapura, 11 bulan pertama saya tidak banyak pelayanan. Saya keliling, waktu itu Papua baru 9 kabupaten, satu provinsi. Saya keliling ke 9 kabupaten itu hanya cari data apa yang menyebabkan orang Papua nangis. Ternyata tahu tanah mereka kaya? Sangat kaya. Nggak ada tanah sekaya tanah Papua di seluruh dunia. Tapi orangnya miskin. Umur rata-rata orang Papua catat 47 tahun. Kita jarang ketemu orang tua di Papua yang tua 47 tahun rata-rata. Sudah hampir 30 tahun saya di sana. Average ini nggak berubah banyak. Kenapa? Karena hidupnya nggak sehat, kurang gizi dari dalam kandungan, mereka miskin. Tanahnya kaya, betul pepatah Indonesia, induk ayam mati di lumbung padi. Kenapa? Karena mereka nggak ada yang didik untuk bisa mengelola tanahnya sendiri. Setelah 11 bulan saya keliling, kesimpulannya untuk menghapus air mata mereka, buatkan sekolah yang terbaik supaya mereka bisa jadi tuan di tanahnya sendiri. Ngerti? Dari 90 saya terus berjuang. 91 saya buka sekolah pertama langsung SMA. Keren dong? Enggak, 93 tutup. Tertawa lagi gak enak itu. Kenapa tutup? Karena guru-gurunya gak sanggup. Gak sanggup ngajar. Aduh bagaimana? Nah ketika sekolah itu tutup di Wamena ini, saya dengan istri saya dengan sisa guru yang ada 4 atau 5 orang saya lupa, kami mencari wajah Tuhan. Papa, apa harus kami buat? Dan pola Yesus. Apa ini? Itu Roh Kudus bilang. Pola cabut mereka dari akarnya. Pola Yesus. Biar guru tinggal dengan murid. Oh, sekolah pakai asrama dari taman kanak-kanak. 93 visi itu datang. 16 Juli 95
baru terlaksana. Sekolah TK pertama berpola asrama di Indonesia, bukan cuma Papua, karena nggak ada TK pakai asrama. Mau titip anak TK, usaha TK di asrama? Loh, nggak mungkin. Tapi Tuhan suruh. Sulit, saudara, sedih takut-takuti. Begini begitu, nggak ada jalan lain. Saya persingkat saja. Dapat guru satu dari Lampung, namanya Julianti. Hatinya untuk anak-anak luar biasa. 95 kami mulai. 2001 bulan September guru ini meninggal karena malaria. Aduh, ini bagaimana ini? Dan yang hebatnya waktu dia meninggal karena malaria sedang hamil 9 bulan. Malaria tropika kelas 3 langsung koma. Ini masih berunding kami. Ini diapain? Kalau mau operasi harus dibius. Lah orang koma dibius langsung titik. Ngerti nggak maksud itu? Terus gimana dong ini? Sekarang, aduh ini luar biasa. Lagi berunding kami ini mau diapain? Dokter pun nggak tahu. Tiba-tiba, wah, bayinya lahir sendiri loh, saudara, dalam badan koma. Gempar, saudara. Bagaimana? Jadi nggak ngeden dong ya? Itu dokter nggak bisa baca. 10 menit kemudian dia meninggal. Aduh. Langsung anak itu saya beri nama Glorious. Ada kemuliaan Tuhan. Dan sampai hari ini anak itu tetap tinggal dengan kami. Dan setelah itu dia akan lulus. Glorious. Saya pikir tutup ini TK. Siapa mau mikir? Waktu saya harus memberitahu orang tuanya di Lampung, cukup berat. Nah, saya ngomong, jawabannya gini papanya, nggak apa-apa Pak Daniel, anak saya jadi martir. Hebat benar. Tahun berikut bapaknya kirim 3 anaknya lagi jadi guru di Papua. Hah? Sekarang 3 adiknya Bu Juli jadi guru dengan kami. Nggak lama kemudian bapaknya ikut pindah ke Nabire sampai hari ini. Jadi penyiar radio yang luar biasa. Itu cara Tuhan bekerja. Begitu ayo jangka Amerika aja jangka Papua lah sekali-sekali. Masa ngomong jangka berangkat. Ayo melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa di sana. Oke? Aduh, saya bisa cerita nggak habis-habis. Ayo buat semua orang yang menangis kalau ketemu saudara, ketemu saya, mereka nggak nangis lagi. Amin. Lihat ini anak, nanti suruh tanya mereka satu persatu. Luar biasa. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya? Jadi siap jadi rekan sekerja Tuhan? Jadi melayani nggak cuma di gereja loh. Betul? Di luar sana orang perlu kasih Tuhan. Dan kita harus siap jadi berkat. Ya, nanti bagaimananya ada waktu lagi untuk kita belajar. Oke, ada yang mau tanya dulu? Ya, silakan Pak. Oh, disuruh dong. Wah, gimana ini? Ya, gimana Pak? Oh, pakai mikrofon dong ya. Oke. Supaya Pak siapa Pak namanya supaya kenal? Nama saya Ridwan. Ridwan. Saya mau tanya Pak sama Pak Daniel. Pak Daniel waktu ketemu ladang Tuhan itu seperti apa? Dan bagaimana cara mendengar suara Roh Kudus bahwa ini yang harus dilakukan? Oke. Pertanyaan bagus Pak. Bagaimana cara menemukan? Satu, saya nggak pernah cari. Kenapa saya nggak pernah cari? Ya untuk beli ladang itu uangnya siapa? Tapi Tuhan yang beri. Ini nomor 1. Ya, maka itu saya katakan Tuhan punya tanah banyak, propertinya ladang itu betul. Sekarang tinggal cari kawan sekerjanya saja. Nah, yang kedua Pak Ridwan, bagaimana cara saya mendengar suara Tuhan? Nggak ada caranya. Cuma, maaf, Tuhan tidak pernah bicara untuk mengajak kita jadi teman sekerjanya kalau dia tahu kita pelit. Kok tertawa? Lo betul nggak? Nah, ayo jujur. Kalau Tuhan ngajak orang pelit jadi teman sekerjanya,
Loh, terus kan jadi kan? Kenapa nggak jadi? Nah, oh ya saya lupa tadi nambahkannya. Orang kalau beli properti itu pasti ada 3 kriteria. 1, letak posisi. Betul? 2, bentuk. Betul? Mana ada orang beli properti belok-belok begitu? Ya enggak, apalagi orang Tionghoa, depannya lebar, belakangnya kecil. Nah itu, betul? Yang ketiga, harganya. Nah, Tuhan menyuruh saya beli properti, jangan tersinggung ya anak-anak di sini, jangan tersinggung. Banyak yang miring-miring, bengkok-bengkok tanahnya itu. Loh maaf, ngerti gak maksud ini? Nah, Tuhan gak perlu lihat letaknya, apa itu, ukurannya, bentuknya, luasnya, enggak. Harganya pun, percaya Tuhan gak pernah nawar. Jadi, saya bukan karena doa puasa, bukan. Pokoknya kalau hari ini Tuhan tahu saudara taat, pasti Tuhan ajak saudara kerjasama. Saya beri contoh ya, bukan cuma untuk Pak Rito, untuk kita semua. Pernah ingat waktu Abraham dipanggil pertama kali oleh Tuhan? Apa panggilannya? Suruh apa? Pergi, tinggalkan semua. Sendiri atau keluarga yang diajak? Keluarga. Yang berikut, waktu Papa bicara pada Abraham hari itu, Abraham sudah kenal Tuhan belum? Sudah kenal belum? Lu kok ragu-ragu? Belum. Dia masih penyembah berhala. Baca nanti Yosua pasal 24. Itu yang saya heran. Nah, dengarkan. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apa itu? Pendeta beneran. Jawab, kalau malam ini Tuhan bilang, hai hambaku, besok kamu ke Bandara Soekarno-Hatta, ajak keluargamu langsung pindah. Kemana Tuhan? Jangan tanya, pergi ke bandara. Loh, kok tertawa kamu? Hebat tuh kamu nih, siapa namamu? Ini nanya Pak Ridwan. Oh ini hebat, ini kamu kayak papamu. Siapa namamu? Siapa namanya? Lu kenalan, lu punya nama. Dia mau kasih nama lu. Lu gak mau. Siapa namanya Pak Ridwan? Kevin. Umur berapa? Vin, umur berapa Vin? How old are you? Berapa? 10 tahun. 10. 11. Oh. 10. 11 kamu. Ya, kalau papanya salah nggak apa-apa kan nggak ikut melahirkan. Mamanya betul kan, mamanya melahirkan nggak apa-apa diampuni. Anak umur 11 tahun bisa ikut jawab loh sudah. Walaupun dia pendeta hebat, kalau malam ini dapat pernyataan suruh pergi, langsung pergi atau cari konfirmasi dulu. Nah, ini Abraham yang nggak kenal, yang ngajak ngomong, berangkat. Hal kedua Pak Ridwan dan kita semua, kapan Tuhan bisa ngajak kita jadi teman sekerjanya? Nomor 2, ketika Tuhan tahu kita taat. Jadi ini modalnya. 1, tidak beli. 2, taat. Contoh kedua, bayangkan kalau Papa tidak bicara pada Gabriel untuk ke Nazaret langsung ke rumah Maria. Cuma Tuhan pesan gini, Gap, besok kamu turun ke dunia, cari gadis yang mau hamil sebelum menikah. Ngerti? Tanpa tunjuk siapa. Kira-kira perlu berapa tahun dia bolak-balik dari surga ke dunia. Hei gadis-gadis, aku mau hamil sebelum menikah, sama-sama yuk, sama. Cepat jawab, kira-kira perlu berapa tahun? Puluhan tahun. Kenapa lama? Ada yang mau. Karena hukum waktu itu masih berlaku, berzina hukum mati. Mengapa Papa langsung menunjuk ke Maria? Kenapa dia pilih Abraham? Jawabannya karena Papa baca hati mereka itu nurut kalau disuruh Tuhan.
Jadi Pak Ridwan, saya juga nggak ngerti kenapa kok dia suruh saya. Kalau saya hitungnya saudara, ini untuk kemuliaan Tuhan saja. Sampai Mei yang lalu, nah satu anak saya lagi di wisuda. Saya nyekolahkan orang, saya beli lagi ini mulai tahun 81. Saya dapat pernyataannya tahun 74. Saya kanan mikir, belinya bagaimana? Jadi saya nyekolahkan anak pertama dari desa Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Itu lulus pertama. Nah sampai Mei 2018 jumlahnya tepat saya nggak tahu. Aku nggak sempat ngitung. Kenapa nggak sempat ngitung? Karena orang itu kan ada duitnya dulu baru ngitung, bukan? Nah saya tidak. Tunggu Tuhan suruh lakukan. Nah itu yang lulus sampai bulan Mei itu kira-kira 480 sekian. S1. Bukan anak kandung. S2 saya lulusan 56 atau 58, 56 kita salah. Doktor S3-nya ada 6 orang. Pilotnya 1. Dokter umumnya 14. Spesialisnya 2. Saya kaya nggak? Ya lihat model aja kayak begini. Enggak. Tanya anak-anak saya. Saya nggak punya duit. Loh kok bisa? Ya itu cara Tuhan. Jelas Pak Tuhan. Asal kita siap, Tuhan akan ajak kita jadi rekan sekerja. Amin. Ini luar biasa. Jadi Roh Kudus yang itu dan yang itu oke, saya dekati kayak tadi tukang cukur itu. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Seorang lagi. Makin banyak yang bertanya, makin senang supaya kita bongkar Alkitab itu. Jadi jangan cuma sibuk di gereja, ayo sibuk kita di luar gereja juga. Ada? Coba satu orang lagi. Ayo. Ada enggak? Ini enggak tanya sesuatu karena apa? Ayo, karena apa? Ada yang mau tanya? Ayo cepat. Ngomong sesuatu kan? Loh, terserah kamu. Ayo, mau ngomong. Kamu maju sini. Terus kamu tutup dengan nyanyi satu pujian. Ada musiknya. Ada. Siapa main? Oh, ada. Kopi terus main. Cepat. Ngomong sini. Satu terus kamu nyanyi. Ini namanya Teddy Andrew, artis hebat. Ayo. Jadi mulai hari ini siap ya jadi rekan sekerja Tuhan, mau?